mengutamakan kepentingan orang lain merupakan salah satu nilai dasar dalam praktik keperawatan. Hal ini sangat terlihat di saat pandemi COVID-19. Ketika seluruh masyarakat diharuskan untuk stay at home, perawat dan tenaga kesehatan lainnya justru harus meninggalkan keluarganya dan berada di garda terdepan dalam memberikan layanan kesehatan. Tentu ini bukan hanya karena pekerjaan semata, tetapi inilah panggilan perawat untuk mengutamakan kepentingan pasien di atas kepentingannya, sehingga tak sedikit pula yang gugur dalam menjalankan tugasnya. Akper RSPGI Cikini merupakan salah satu pendidikan keperawatan tertua di Indonesia. Telah lebih 50 tahun turut mewarnai keperawatan di Indonesia dengan ribuan lulusan yang tersebar di seantero negeri dan mancanegara. Sebagaimana keyakinan keluarga besar Akper RSPGI Cikini bahwa meringankan penderitaan adalah karya ilahi. Dan karya ini akan terus dilanjutkan dengan mempersiapkan lulusan melalui pendidikan yang berkualitas pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan karakter, agar dapat melahirkan perawat yang handal di bidangnya, memiliki hati yang berbela rasa, sehingga ada sentuhan kasih dalam setiap kehadirannya. Tetapi harus kita akui bahwa biaya pendidikan tidaklah murah, apalagi bagi keluarga sederhana yang juga terdampak secara ekonomi karena pandemi ini. Hal ini pun banyak dialami oleh keluarga mahasiswa yang menempuh pendidikan di Akper RSPGI Cikini. Mereka membutuhkan bantuan untuk mewujudkan harapannya menjadi seorang perawat. Bapak, ibu, dan saudara dapat ikut ambil bagian dalam mewujudkan harapan dan impian mahasiswa yang berasal dari keluarga sederhana ini, yang berarti juga ikut ambil bagian dalam meningkatkan kesejahteraan sebuah keluarga. Dan pada akhirnya, Bapak, Ibu, dan Saudara turut ambil bagian dalam karya ilahi. Meringankan penderitaan orang lain adalah karya ilahi. Sedare dolorem opus dividum est. Shalom, perkenalkan nama saya Desni Permatasari Hareva. Saya berasal dari Nias. Saat ini saya bekerja di Siloam Hospital Kebun Jeruk bagian bedah urologi. Dulu saya berkuliah di Cikini, mama saya didiagnosa menderita kanker, sehingga membuat saya berpikir untuk tidak melanjutkan kuliah lagi karena biaya. Gereja GKI Gading Indah membantu banyak dalam pendidikan selama kuliah di Akper. Saya sangat berterima kasih karena dengan adanya bantuan tersebut saya dapat menyelesaikan pendidikan saya selama 3 tahun di Akper Cikini, sehingga saat ini saya dapat bekerja dengan baik dan saya dapat membantu orang tua saya dan orang di sekitar saya. Halo, perkenalkan nama saya Jana Magdalena Mendova. Saya dari Nias, saya alumni Akper RSPGI Cikini tamatan 2020. Sekarang saya sudah bekerja di Mayapada Hospital Jakarta Selatan. Selama kuliah, saya dibantu oleh para donatur dari GKI Surya Utama. Perkenalkan, nama saya San Marion Matius, anak pertama dari 3 orang bersaudara. Saya berasal dari Desa Sandana, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Selama kuliah, saya mendapat beasiswa dari Rumah Sakit PGI Cikini dan juga dari gereja. Saat ini saya bekerja di Rumah Sakit PGI Cikini bagian emergensi. Dan saat ini juga saya terlibat langsung dalam penanganan pasien COVID-19. Puji Tuhan, melalui pekerjaan ini saya bisa membantu keluarga dan adik-adik saya dalam pendidikan. Besar harapan saya semoga banyak orang yang mau membantu orang-orang seperti saya untuk kuliah di Akper Rumah Sakit PGI Cikini dan setelah lulus dapat membantu keluarganya dan orang-orang di sekitarnya. COVID-19 masih menjadi kenyataan kita sehari-hari. Di dalam situasi ini, seringkali akses terhadap medis menjadi sulit dan kebutuhan terhadap ruang-ruang perawatan di rumah sakit menjadi sangat mendesak.
Syukur kepada Tuhan, Gereja Kristen Indonesia memiliki Rumah Sakit Ukrida yang telah memperoleh izin sebagai rumah sakit rujukan COVID-19. Dengan moto Healing with Care, Caring with Heart. Terletak di Jalan Arjuna Utara, Kebonjeruk, Jakarta Barat, rumah sakit ini terletak di samping Fakultas Kedokteran Ukrida. Saat ini sudah ada sekitar 50 tempat perawatan bagi pasien COVID-19. Jumlah yang masih sangat sedikit dibandingkan kapasitas rumah sakit Ukrida sekitar 300-an tempat perawatan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama memberikan dukungan kita bagi pengadaan katil atau tempat tidur rumah sakit Ukrida. Dana yang dibutuhkan adalah 5 miliar 10 juta rupiah untuk 100 katil. Puji Tuhan, per 26 Februari sudah terkumpul dana lebih dari 3 miliar 800 juta rupiah dari berbagai jemaat GKI, yayasan, lembaga, maupun para donatur pribadi. Kini, GKI Gading Indah, mari kita bersama-sama menggalang dana untuk mendukung pengadaan katil rumah sakit Ukrida ini. Dana dapat dikirimkan dengan 2 cara. Pertama, memasukkan ke amplop aksi penyangkalan diri yang telah dikirimkan oleh Panitia Paskah. Yang kedua, melalui transfer ke rekening BCA 094 848 8488 dengan menambahkan kode 21 di nominal yang akan ditransfer. Persembahan dana tersebut ditunggu oleh Panitia Paskah sampai tanggal 4 April. Kemudian kita akan mengirimkannya menjadi satu bantuan dan dukungan bagi Rumah Sakit Ukrida untuk pengadaan katil rumah sakit tersebut. Mari kita dukung bersama. Tuhan memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat beribadah di GKI Gading Indah. Sebelum ibadah dimulai, ada beberapa pokok warta yang perlu menjadi perhatian kita bersama-sama, yaitu jalan salib virtual. Pada kesempatan ini, Komisi Remaja mau mengajak teman-teman untuk ikut serta merasakan kesengsaraan dan penderitaan Tuhan Yesus dalam kisah perjalanannya menanggung salib menuju Bukit Golgota dengan tema A Journey to Victory yang akan diadakan pada Sabtu tanggal 3 April 2021 pada pukul 18.30 melalui aplikasi Zoom. Bagi teman-teman yang tertarik untuk mengikuti jalan salib ini, dapat segera menghubungi Rahel di nomor telepon 0812 1681 8950. Yang kedua, Majelis Jemaat GKI Gading Indah terus mengingatkan agar jemaat dan simpatisan terus menjaga protokol kesehatan dengan selalu memakai masker apabila berada di luar rumah. Rajin mencuci tangan, menggunakan sabun, menjaga kesehatan, dan menjaga jarak dengan orang lain. Kontak center GKI Gading Indah dapat dilihat di Warta Jemaat. Demikian pokok warta hari ini, kebaktian hari ini dengan tema Salib Lambang Kemuliaan akan dipimpin oleh Pendeta Stira Budi Puro Suriwito. Jemaat dipersilakan untuk bersatu teduh sejenak sebelum ibadah dimulai.
Kalvari, Kalvari, Engkau menjadi saksi. Sang anak yang mati menunjukkan kasih sejati. Dipikulnya salib, ditanggungnya dosa keji. Ya Kristus, kami berkumpul pada kaki salib-Mu, menghayati pengorbanan-Mu, meneladan cinta kasih-Mu. Marilah kita mengenang kematiannya, datang padanya, sang luka yang memulihkan, yang menanggung dosa-dosa kita. When I survey the wondrous cross on which the Prince of Glory died, my richest gain I count but loss, and pour content on all my pride. Forbid it, Lord, that I should boast, save in the death of Christ my God. All living things that charm me most, I sacrificed them to His blood. Berpadu kasih dan sedih mengalir dari luka-Mu, mahkota gloria abadi menjadi keagungan-Mu. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Salib dikenal sebagai hukuman bagi seorang kriminal yang hina, keji. Salib menjadi bahan ejekan dan celaan. Namun pada kayu saliblah Kristus menebus kita. Sang Mesias yang menderita, mati tergantung di kayu salib, menuntaskan semuanya. Salib yang hina menjadi mulia karena Dia. Kristus sang Raja yang menderita. Sudahkah kita memaknai pengorbanannya? Sejauh apa kita menghayati cinta kasih-Nya? Marilah kita berdoa secara pribadi dan mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan-Nya. Umat diberi kesempatan untuk berdoa secara pribadi. Ya Allah, ampunilah kami yang acap kali menyia-nyiakan kesempatan untuk meneladani cinta-Mu yang besar. Ampunilah kami yang tidak jarang tidak taat kepada kehendak-Mu yang benar. Dengan penuh penyesalan, kami mengakui dosa dan kesalahan kami. Ampunilah kami dan baharuilah diri kami dari hari ke hari. Demi Kristus kami berdoa. Amin. O sacred
with grief and shame weighed down, no scornfully surrounded, with thorns thine only crown. How art thou pale with anguish, with sore abuse and scorn. How does that visage languish, which once was bright as morn? What language shall I borrow to thank thee, dearest man, for this thy dying sorrow, thy pity without end? Oh, make me thine forever, and should thy fainting be, Lord, let me never ever outlive my love to thee. Ya Tuhan yang kau tanggung, yaitu salahku, dosaku telah kau gantung di kayu salibmu. Oh, kasihani daku yang harus dicela. Ampunilah hamba-Mu, beri anugerah. Syukur sebulat hati ku berikan padamu, ya Yesus yang telah mati demi selamatku. Hendaklah ku terhibur dengan tuntunanmu. Padamu ku berlindung di akhir hayatku. Umat yang dikasihi Tuhan, kini dengarlah berita anugerah yang Tuhan berikan bagi setiap kita yang telah mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Yang akan terambilkan dari 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. We rise.
again from ashes, from the good we failed to do. We rise again from ashes to create ourselves anew. If all our world is ashes, then must our lives be true. An offering of ashes, an offering to you. Kami bangkit dari abu dengan kuat kuasa-Mu, bangkit dari kegagalan, menatap hari depan. Walau banyaklah rintangan dan bahaya mengancam, penyertaan-Mu menopang, membuat kami tenang. Then rise again from ashes, let healing comes to pain. Though spring has turned to winter and sunshine turned to rain, the rain will use for growing and create a world anew. From an offering of ashes, an offering to you. Terpujilah Allah Bapa, pemberi kehidupan. Terpujilah Yesus Kristus yang korbankan nyawanya, yang dengan rohnya yang kudus memulihkan semesta. Bumi yang gelap berdebu jadi ciptaan baru. Bumi yang gelap berdebu jadi ciptaan baru. Mari umat yang dikasih Tuhan, kita bersiap untuk mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, di hari di mana kami mengingat dan merayakan cinta kasih Allah. Cinta kasih Allah yang hadir dalam diri Tuhan kami Yesus Kristus, yang memilih untuk menjalani jalan salib, jalan yang memberikan anugerah keselamatan kepada kami. Biarlah di hari ini firman-Mu yang menerangi kami, mengingatkan kami akan karya Allah yang luar biasa itu, hingga dalam hidup kami juga boleh terus memilih jalan yang benar, jalan yang menyatakan Kristus yang sudah menempuh jalan salib itu. Biarlah Roh Kudus memandu kami dalam pemberitaan firman ini, hingga firman ini mewujud nyata dalam dan lewat kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami memohon. Amin. Bacaan pertama
Bacaan diambil dari kitab Yesaya 52 ayat 13 sampai Yesaya 53 ayat 12. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Seperti taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di hadapan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan, apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu, sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu, aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang, dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku? Ku berseru,
percaya bahwa selalu kau meluputkan mereka. Padamu Tuhan mereka meminta tolong, dan mereka pun tidak dipermalukan. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku? Ku berseru, namun kau tetap jauh. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku dan tiada menolongku? Tetapi aku ini ulat bukan orang, dicela dan dihina oleh banyak orang. Semua yang melihatku pun mencelaku, mencibirkan bibirnya dan mengejekku. Orang menggelengkan kepala melihatku, berkata dia menyerah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan saja yang meluputkannya, jikalau Tuhan berkenan kepadanya. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku? Ku berseru, namun kau tetap jauh. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku dan tiada menolongku? Kau mengeluarkan aku dari kandungan, membuat aku aman di dekap ibuku. Ku diserahkan padamu sejak ku lahir, sejak ku di kandungan kaulah Allahku. Janganlah jauh dariku dan tolong aku, sebab kesusahan telah mendekatiku. Banyaklah banteng-banteng basah mengepungku, bagaikan singa yang siap menerkamku. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku? Ku berseru, namun kau tetap jauh. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku dan tiada menolongku? Segala tulangku lepas dari sendinya, bagaikan air mengalir aku tercurah. Hancur luluhlah hatiku bagaikan lilin, sebab kau taruh aku dalam tebu maut. Para penjahat datang dan mengepung aku, mereka pun menusuk tangan dan kakiku, menonton dan membagi-bagi pakaianku, sambil membuangku di atas jubahku. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku? Ku berseru, namun kau tetap jauh. Ya
kedua, bacaan diambil dari Ibrani 10 ayat yang ke-16 sampai ke-25. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Umat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini, pada hari Jumat Agung ini kita akan membaca dan merenungkan apa yang disaksikan oleh Injil Yohanes. Injil Yesus, Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-16b sampai dengan ke-30. Yohanes 19 ayat 16b sampai 30. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak. Dalam bahasa Ibrani, Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka. Dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu. Bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota. Dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, aku adalah Raja orang Yahudi. Jawab Pilatus, apa yang kutulis tetap tertulis. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, Ibu, inilah anakmu. Kemudian katanya kepada murid-muridnya, inilah ibumu. Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur
asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Saudara yang dikasih Tuhan, tema kita pada hari Jumat Agung ini, sebagaimana Anda mungkin tadi sudah mendengarnya, adalah salib lambang kemuliaan. Apa yang biasanya Anda bayangkan kalau mendengar kata kemuliaan? Atau menurut Anda biasanya kata kemuliaan identik dengan apa? Saya yakin kalau Anda mendengar kata kemuliaan atau Anda mendengar seseorang sebagai seorang yang dimuliakan, maka Anda akan membayangkan seorang yang dihormati oleh orang-orang di sekitarnya. Entah karena dia berjasa atau karena dia dianggap sebagai orang yang terpandang. Senior misalnya di kantor atau di lingkungan atau yang lainnya. Atau orang yang mendapat penghargaan atas pencapaian dan kesuksesannya. Disanjung, dipuja-puji karena prestasinya. Maka, apa yang kira-kira Anda bayangkan ketika mendengar atau membaca tema kita hari ini? Salib lambang kemuliaan. Salib macam apa yang Anda bayangkan? Salib yang tinggi di puncak gunung, lalu diterpa cahaya mentari sehingga berpendar, berkilauan. Salib yang begitu kelihatannya agung, sehingga semua orang ketika memandangnya lalu menundukkan kepala dengan taksim hikmat. Atau salib yang berhiaskan batu-batu mulia yang indah. Atau mungkin salib dengan kain ungu dan mahkota duri yang sederhana, seperti yang biasanya terpampang di gereja kita di masa-masa menjelang Paskah. Sederhana tapi juga sekaligus anggun, menimbulkan perasaan haru dan kagum. Saya menduga itu yang Anda bayangkan ketika mendengar atau membaca tema kita pada hari ini, salib lambang kemuliaan. Tetapi kalau kita mau jujur, maka sebetulnya salib, atau lebih tepatnya jalan salib yang sudah dijalani oleh Tuhan Yesus, sungguh amat jauh dari semua gambaran tersebut. Jalan salib yang ditanggung, dijalani oleh Tuhan Yesus amat jauh dari sesuatu yang memukau, yang mengagumkan, yang membuat orang tertunduk dengan hikmat, dengan hormat, dengan kagum. Jauh dari sesuatu yang anggun, yang menimbulkan perasaan kita rindu melihatnya. Dari semua bayangan yang kita bayangkan, yang biasanya kita miliki, salib Kristus, jalan salib, jauh sekali dari hal-hal tersebut. Karena sejatinya pada masa itu salib adalah sesuatu yang amat jauh dari kemuliaan. Salib sebaliknya adalah lambang kenistaan, kehinaan, kegelapan, kejatuhan. Kenapa? Karena salib adalah bentuk hukuman yang hanya diberikan kepada para penjahat kelas kakap, kelas berat. Kalau zaman sekarang istilahnya itu extraordinary crime. Di zaman sekarang yang tergolong sebagai extraordinary crime, kalau negara kita misalnya narkoba, terorisme. Dan pada zaman Yesus yang tergolong penjahat kelas berat ini,
Misalnya para residivis kambuhan, kelompok perampok yang merampok banyak orang, teroris, milisi yang menyerang atau sering menimbulkan gangguan kepada penguasa Roma. Mereka yang dilihat sebagai musuh negara, public enemy. Karena itulah teks kita dengan terang benderang, dengan jelas mencatat bahwa Yesus disalibkan bersama dua orang yang boleh jadi kita duga termasuk sebagai public enemy, penjahat kelas berat, extraordinary crime. Nah, karenanya juga hukuman salib itu punya satu ciri khas, dia tidak pernah dilakukan secara tertutup, atau misalkan hanya dilakukan di halaman kantor gubernur Romawi. Salib adalah hukuman yang harus dilakukan di depan dan di tempat publik. Pelaksanaannya pun dirancang untuk mengundang keramaian. Mereka akan disalib diarak sambil memanggul bagian dari kayu salib mereka yang disebut dengan patibulum, di mana nanti mereka akan dipakukan di situ. Dan bagi mereka yang dijatuhi hukuman ini, penyaliban adalah kematian yang mengerikan. Kenapa? Karena dia bukan kematian yang cepat. Kalau orang yang zaman itu mungkin dipenggal, digantung, kalau zaman sekarang itu ditembak mati, mungkin itu adalah kematian yang cepat. Begitu dilakukan langsung mati. Bahkan kalau di negara-negara seperti Amerika Serikat ada yang namanya gas chamber, ya, kamar gas. Jadi sebetulnya seseorang itu disuntik mati, dan menariknya sebelum dia disuntik dengan obat yang akan menghentikan detak jantungnya, dia diberi obat tidur dulu. Jadi mati sambil atau dalam suasana tidur. Enak juga ya sebetulnya, dia tidak menyadari ketika nyawanya dicabut. Tapi semua itu dibandingkan salib tidak ada artinya, saudara. Mengapa? Karena salib adalah hukuman yang memang dirancang untuk membunuh secara perlahan-lahan. Orang yang mati di salib bukan mati karena lukanya, bukan mati karena tusukan paku, tapi karena dia mengalami yang namanya asfaksia, yaitu ketika darah dalam tubuh itu kekurangan oksigen, dan dia akan merasa sesak yang luar biasa, dan karena dia merasa kesakitan itu, otomatis tubuh kita akan berusaha melonggarkan, dan ketika itu terjadi, luka yang dialaminya akan terasa lebih menyakitkan. Bukan hanya kesakitan karena luka, dia juga habis-habisan dipermalukan. Ia ditelanjangi, dan tubuh telanjangnya itu dipertontonkan di depan publik. Karenanya kita membaca para prajurit yang menyalibkan Yesus membagi-bagi pakaian Yesus dan jubahnya. Untuk apa? Supaya menimbulkan efek deterrent, efek penggetar, agar musuh-musuh negara ketakutan melihat hukuman yang mengerikan dan memalukan ini. Seorang yang disalib akan tergantung berjam-jam, bahkan belasan jam, sampai ia mati. Dengan merasa seluruh bagian tubuhnya seperti terbakar karena sel-selnya meraung kekurangan oksigen, dan menyiksanya pelan-pelan sampai ia menghembuskan nafas yang terakhir. Begitu mengerikannya hukuman salib. Begitu memalukannya seseorang yang disalibkan. Karena itu kekaisaran Roma hanya menjatuhkannya pada para penjahat dengan kejahatan kelas berat. Tetapi juga terutama di mata orang-orang Yahudi pada masa itu, penyaliban adalah sebuah aib. Galatia 3 ayat 14 misalnya dengan mengutip Ulangan 21 ayat 23 mencatat, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Kenapa? Karena dia dianggap ditolak baik oleh bumi dan langit atau surga. Maka tidak heran saya membayangkan
pada waktu Yesus disalibkan, hampir semua muridnya tidak ada bersama dengannya. Mereka yang sudah 3 tahun lebih hidup bersama dengannya, makan bersama dengan Yesus, berjalan bersama dengan Yesus kemanapun juga. Mereka yang dengan gagah berani memproklamasikan, kami siap mati membelamu. Tapi pada saat-saat terakhir kehidupan Yesus, justru absen, tidak ada di sisinya. Yang ada hanyalah, kalau menurut catatan Injil Yohanes, 1 murid Yohanes dan para perempuan. Kemana mereka? Barangkali mereka ketakutan, berusaha melindungi nyawanya sendiri. Tapi saya juga menduga mereka malu dan kecewa. Karena guru yang begitu mereka banggakan, begitu mereka muliakan, justru mati dengan cara yang tragis dan penuh aib. Salib di mata manusia bukan tanda kemuliaan, bukan simbol kehebatan dan keperkasaan. Salib sesungguhnya adalah lambang kenistaan, lambang seseorang yang dikutuk oleh Allah. Salib bukanlah kemenangan, melainkan tragedi. Namun saudara yang dikasihi Tuhan, justru disinilah, seperti yang sempat saya singgung dalam Prapaskah kelima, paradoks dari jalan salib. Kenyataannya kelihatannya bertentangan tetapi hadir bersamaan dalam jalan salib. Justru dalam kenistaan, keterkutukan, dan tragedi jalan salib itulah Yesus menemukan kemuliaan yang sejati. Mengapa? Karena dengan menjalani jalan salib itulah Yesus secara sadar memilih untuk menjalani jalan tersebut. Yesus bukan dijebak, bukan dipaksa, bukan dibujuk untuk menjalaninya, tetapi memang ia memilih untuk menjalaninya. Ini teologi Injil Yohanes. Yesus dengan sadar menjalani jalan itu. Itu dinyatakan dalam ayat ke-28 ketika Yesus dikatakan oleh Injil Yohanes, sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Ia sungguh tahu apa yang dipilihnya. Dan ia memilih jalan itu bukan karena ia membayangkan kelak nanti 2000 tahun lagi sekian miliar orang termasuk kita semua akan memuja dan merayakan kematiannya. Bukan, saudara. Ia menjalani jalan itu bukan karena ia menuntut kita untuk memuliakan dan menyembahnya. Bukan pula karena dia ingin mati sebagai seorang martir yang nekat, yang tidak punya rasa takut, karena sejatinya ia merasakan kegentaran dan kengerian salib itu. Tapi semua itu hanya karena kasihnya kepada dunia, kepada manusia berdosa, kepada saudara dan saya. Karena itulah kemudian Yesus memilih jalan yang tidak akan diambil oleh orang lain itu. Sekalipun sesungguhnya ia bisa memilih jalan yang lain, yang melegakan baginya. Ia justru memilih jalan yang sukar, penuh penderitaan, yang sukar dipahami itu. Jalan salib yang kemudian membawa anugerah keselamatan bagi kita semua. Dan bukankah jalan seperti itu yang seringkali justru kita hindari? Kalau kita disuruh memilih antara mengedepankan ego, kepentingan kita sendiri, yang penting saya menang, saya mendapatkan yang saya mau, dengan harus mengorbankan kepentingan kita demi orang lain atau orang banyak, mana yang akan kita pilih? Bukankah kita akan lebih cenderung memilih yang penting giliran saya, bagian saya? Bukankah kita juga lebih suka mempertahankan gengsi dan kehormatan harga diri, bahkan membelanya mati-matian? Sekalipun untuk itu kita menjadi batu sandungan buat orang lain. Bahkan orang-orang yang mengaku mengklaim diri sebagai pelayan masyarakat, hamba Allah, tak jarang
lebih ingin dihormati, dimuliakan, diistimewakan daripada merendahkan diri dan melayani. Saudara yang dikasihi Tuhan, di hari Jumat Agung ini saya mau menutup perenungan ini dengan kutipan sebuah puisi karangan penyair Amerika Robert Frost yang berjudul The Road Not Taken, jalan yang tak diambil orang lain, yang tak dijalani, tak diambil. Petikannya di bagian akhir berbunyi demikian: Two roads diverge in the wood, dua jalan bercabang di hutan, and I took the one less traveled by. Dan aku mengambil jalan yang jarang dijalani. And that has made all the difference. Dan itulah yang membuat segalanya berbeda. Yesus telah memilih jalan salib, jalan yang sepi, yang jarang dipilih orang, jalan yang bukan hanya merupakan jalan sengsara, tapi juga penuh paradoks yang sukar dipahami, jalan yang menuntutnya merendahkan diri dan melayani orang lain. Dan itulah yang membuat segalanya berbeda bagi dunia ini, bagi saudara dan saya. Maka jalan apa yang akan kita pilih? Tuhan beserta kita. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa Kristus telah memilih jalan yang tidak dijalani oleh orang lain. Jalan sunyi, jalan salib, jalan penderitaan yang membawa kami, memberikan kepada kami anugerah yang terbesar. Anugerah yang hari ini mau kami rayakan dalam ibadah dan dalam sakramen perjamuan kudus yang nanti akan kami terima. Kiranya anugerah ini juga memampukan kami agar dalam kehidupan kami ketika kami diperhadapkan pada pilihan-pilihan yang tidak mudah, kami boleh tetap menjalani jalan yang sudah Tuhan teladankan. Agar hidup kami menjadi hidup yang memuliakan nama Tuhan, yang menyatakan kasih Tuhan, yang menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Ajar kami untuk mau merendahkan diri dan hati, agar kami bisa melayankan kasih Tuhan kepada sesama kami, seperti kami juga sudah dilayani dengan kasih Kristus yang menyelamatkan kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk setiap pergumulan yang dihadapi, khususnya terkait pandemi yang masih ada bersama kami ini. Kami berdoa untuk proses vaksinasi yang sedang berlangsung di negara kami. Jadikan ini alat untuk membawa perbaikan bagi kondisi kesehatan masyarakat kami.
Kami berdoa untuk setiap upaya agar kehidupan ekonomi juga boleh berlangsung baik di tengah segala kesulitan yang ada. Kami mau berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, gereja-gereja-Mu yang baik mereka yang sudah bisa beribadah di tempat maupun yang saat ini juga masih harus beribadah dalam jaringan, secara online, dari rumah masing-masing. Biarlah apapun bentuk ibadah yang dijalani, persekutuan di antara umat-Mu boleh tetap ada dan bahkan menguatkan di tengah setiap pergumulan kehidupan mereka. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga kami di tengah segala pergumulan yang ada, yang dijalani. Kuatkan bagi keluarga-keluarga yang bergumul, khususnya karena situasi pandemi ini yang mempengaruhi mata pencarian atau kehidupan ekonomi, yang menimbulkan berbagai masalah terkait kesehatan, yang menimbulkan masalah dalam relasi di antara anggota-anggota keluarga. Kuatkan, berikan kerendahan hati untuk boleh mencari apa yang baik bagi kehidupan bersama dengan anggota-anggota keluarga. Inilah kami ya Tuhan, kami yang datang kepadamu dan berserah hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mengucap syukur dengan memberi persembahan. Saya akan membacakan Ibrani 13 ayat 15 sampai 16. Mengatakan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan kurban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ungkapan syukur ini dapat diberikan dengan 3 cara. Yang pertama, dalam bentuk uang tunai dapat dimasukkan dalam amplop dan persembahkan saat kita nanti dapat beribadah bersama. Yang kedua, dapat diberikan dengan cara transfer ke rekening BCA nomor 0948488488 atas nama GKI Jabar, GKI Gading Indah. Dan yang ketiga, scan QRIS GKI Gading Indah. Alas, indeed, my Savior's bleed, and did my sovereign die? Would he default that sacred head for such a worm as I? Was it for crimes that I had done he groaned upon that tree? Amazing pity, grace unknown, and love beyond degree. Tak dapat air mataku membalas kasih-Nya. Seluruh jiwa ragaku, ya Tuhan, terimalah. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur atas firman yang sudah disampaikan. Terima kasih Bapa untuk salib yang sudah Engkau tanggung. Semua
kasih-Mu, dan anugerah-Mu untuk kami semua. Engkau menderita, dipermalukan dan disiksa, disalibkan sampai mati. Engkau menutupi aib-aib dan menangkal kutukan-kutukan. Engkau sudah menanggung kenistaan itu untuk kami semua. Engkau tetap menjalani salib penderitaan untuk menanggung dosa-dosa kami, hanya karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih Engkau telah membawa kami jauh dari penderitaan itu. Saat ini yang Bapa, kami mau memberi persembahan. Kami tahu itu tidak setara dengan penderitaan-Mu Bapa. Terimalah persembahan kami untuk kemuliaan nama-Mu di bumi ini. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur hanya kepada-Mu saja. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, kini kita akan masuki liturgi perayaan perjamuan kudus. Saat ini kita bersama-sama merayakan perjamuan kudus karena Tuhan Yesus Kristus sendirilah yang menetapkannya dan mengundang kita untuk melakukannya. Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi saudara yang telah dibaptiskan dan mengaku percaya, serta tidak berada di bawah pengembalaan khusus. Kami juga dengan penuh sukacita menyambut saudara-saudara yang berasal dari gereja lain yang bersedia dan siap untuk merayakan perjamuan kudus bersama dengan kami di sini dan saat ini. Agar perjamuan kudus ini sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kita, selayaknya lah kita memeriksa diri kita masing-masing di hadapan Tuhan. Apakah kita hidup dalam damai dengan Allah? Apakah kita hidup dalam damai dengan sesama kita? Dengan istri atau suami, dengan orang tua atau anak, dengan saudara-saudara, dengan teman dan tetangga, dan dengan siapapun yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Di dalam ketidaksempurnaan kita percaya Allah menyucikan kita dari segala dosa kita, membarui hidup kita, memampukan kita untuk mempersaksikan kasih Kristus melalui hidup kita dan melayakan kita untuk merayakan perjamuan kudus saat ini. Maka marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak bersyukur kepadanya. Mari kita berdoa. Inilah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu yang datang kembali ke hadapan meja-Mu untuk menerima perjamuan kudus, untuk merayakan sakramen perjamuan kudus, tanda pengingat akan cinta kasih Allah dalam Yesus Kristus yang sudah menjalani jalan salib agar kami beroleh anugerah yang terbesar. Maka biarlah perjamuan ini mengingatkan kami untuk juga menjalani jalan kehidupan kami dengan mengikut Kristus yang sudah memberikan anugerah itu kepada kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya Allah yang kudus, kami bersyukur kepadamu, sebab Engkau pencipta alam semesta yang memeliharanya dengan penuh kasih sayang. Kami bersyukur karena anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi jalan kebenaran dan hidup bagi kami. Kami bersyukur karena Roh Kudus yang Engkau kirimkan untuk mengajar dan menghibur kami dalam kehidupan di bumi ini. Kemuliaan-Mu kami agungkan dalam paduan suara bersama para malaikat yang tak henti-hentinya menyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Sorga dan bumi penuh kemuliaan-Nya. Hosana Maha Tinggi di
Berkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Hosana Maha Tinggi. Kita bersyukur karena Bapa yang Maha Kudus senantiasa menyertai kita, dan Kristus mengundang kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kita yakin bahwa Roh Kudus telah dicurahkan atas kita, sehingga dengan iman kita mengalami kehadiran Kristus bersama kita di sini. Kristus yang pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kristus yang juga mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Kematian Kristus kita wartakan, kebangkitan Kristus kita rayakan, kedatangan Kristus kita nantikan. Pada saat ini kita hadir dalam peristiwa karya kasih Allah yang menyelamatkan dunia. Kelahiran dan kehidupan Kristus, anaknya di antara manusia, pembaptisannya, kematiannya, perjamuan malam terakhir bersama murid-muridnya, kematiannya. Kita memberitakan kebangkitan Kristus dan kenaikannya ke surga dalam kemuliaan, di mana ia berdoa bagi dunia. Kita merindukan kedatangan Kristus kembali pada akhir zaman untuk menggenapi segala sesuatu. Maka sebagai persekutuan yang dipersatukan dengan dan dalam Kristus, kita mengingat pengorbanan Kristus yang menyelamatkan, yang dikaruniakan kepada umat manusia di semua tempat. Kristus. Ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, Roh Kudus menolong kita, sehingga kita dipersatukan dalam Kristus menjadi satu tubuh dan satu roh, dan menjadi persembahan yang hidup bagi Allah. Terpujilah Roh Kudus. Melalui Kristus, dengan Kristus, dan di dalam Kristus, semua hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, sekarang dan selama-lamanya. Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari umat bersama kita naikkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita. Oleh karena itu, marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Mari kita saling memberi salam damai kepada orang-orang di sekitar kita. Kami di sini akan memberikan salam damai. Seperti ini, Anda di rumah silahkan memberikannya kepada orang-orang yang ada di sekitar Anda. Damai Kristus besertamu.
Jemaat Tuhan, roti yang dipecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Ambillah. Sambil mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah diserahkan bagi keselamatan dunia, makanlah. Cawan minuman syukur yang dicurahkan ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Ambillah. Sambil ingat dan percaya bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan bagi keselamatan dunia, minumlah. Dengan kasih yang mengundang
Engkau dalam perjamuan, mari datang, mari makan dan minumlah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, hingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Pergilah dalam ketaatan untuk memikul salib. Hadapilah pencobaan dan beban berat bersama Kristus yang tetap dekat. Sebab tiada tangis dan hati sedih yang oleh Kristus tak dimengerti. Pikulah salib, lambang kemuliaan orang percaya, sehingga makin hari semakin nyata dan tercermin anugerah Kristus dalam kehidupan kita. Above the hills of time, the cross is gleaming, fair as the sun when night has turned to day. And from it love's pure light is richly streaming, to cleanse the heart and banish sin away. To this dear cross the eyes of men are turning. Today I see the ages lost to sight, and so for thee, O Christ, men's hearts are yearning, as shipwrecked seamen yearn for morning light. The cross of Christ, thy wondrous love revealing, awaits our hearts as with the light of morn, and pardon all our sinful spirits stealing, tells us that we in thee have been reborn. Life echoes too, sweet temple bells replying. Our hearts, O Lord, make answer to thy love, and we will love thee with a love undying, till we are gathered to thy home above. Umat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah menguatkanmu memikul salibmu dan memuliakannya. Kiranya Allah menopangmu saat kau memilih jalan kebenaran, meskipun asing bagi dunia. Kiranya Sang Bapa, Anak, dan Roh Kudus senantiasa menyertaimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Oh,